Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk menjalankan aktivitas belajar online di rumah. Untuk itu, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja buka halaman 13 sampai dengan halaman 16. Peran dakwah Wali Songo. Jadi peran dakwah Wali Songo itu sangat luar biasa untuk menyebarkan Islam yang ada di Pulau Jawa. Wayang sebagai media dakwah, seni gamelan dan seni tambang itu sebagai media dakwah beliau untuk mengikat orang-orang yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, untuk mengikat mereka untuk masuk ajaran Islam. Itulah yang diajarkan Wali Songo terlebih dahulu, perlahan-perlahan untuk memasuki hati mereka. Dan ketika sudah memasuki hati mereka, maka mereka akan diislamkan. Itulah seperti dakwah yang diajarkan Wali Songo. Jadi wayang sebagai dakwah tersebut mengajarkan tentang Islami, tentang bagaimana dalam wayang tersebut menceritakan, menggambarkan Islam, ajaran yang baik dan ajaran yang benar. Terus seni gamelan juga tersebut sebagai media dakwahnya, dan seni tambang tersebut untuk mengikat hati semua umat manusia yang ada di Pulau Jawa ini. Terus ya seperti itu. Jadi diubahlah dengan seni gamelan tersebut menjadi ada sisipan keislamiannya. Terus perayaan dan adat istiadat dulu ketika zaman sebelum Wali Songo itu luar biasa sekali dalam perayaan umat manusia, yang mana itu sangat negatif, sangat tidak baik dan sangat tidak dapat dicontoh dan tidak mempunyai moral. Akan tetapi perayaan tersebut diubah, adat tersebut diubah menjadi Islami oleh Wali Songo. Dengan perlahan-lahannya akan terubah menjadi perayaan yang Islami dan adat Islami. Adapun pendidikan, jadi sebelum pendidikan di sini adalah beliau membangun pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu ada sejak di zamannya Wali Songo. Beliau memberikan ajaran-ajaran agama Islam, memberikan suatu pendidikan yang mana diberikannya tersebut di dalam pondok pesantren yang dibuat oleh Wali Songo tersebut. Banyak membantu masyarakat, jelas, karena Wali Songo pada hakikatnya adalah seorang wali. Beliau banyak sekali membantu masyarakat yang tidak mampu dibantu sama beliau, masyarakat yang kekurangan dibantu sama beliau, masyarakat yang ingin sekali istilahnya mengubah dirinya menjadi jauh lebih baik dibantu dengan beliau. Semua Wali Songo membantu masyarakat ya, karena beliau hakikatnya adalah seorang waliullah, seorang alim, seorang yang sangat soleh. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Jadi beliau memperluas dakwahnya dengan mengajarkan anak didiknya. Anak didiknya diajarkan dan dididik di dalam suatu pondok pesantren, dan anak didiknya tersebut sama beliau disuruh berdakwah mengisi daerah-daerah yang mana daerah-daerah tersebut jauh dari Islam, ditaruhkan anak-anak didiknya untuk berdakwah, untuk mengembangkan keilmuan. Seperti itu bisa dibaca ya, seperti jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya,
dan ibu kota Majapahit, tetapi juga meluas ke daerah Sukanada, Kalimantan, tuh sampai Kalimantan beliau. Tuh. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri. Pusat ajarannya di Bairawa Tantra dengan mendirikan masjid di daerah Singkal. Sunan Bonang sebagai tokoh piawi dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usul luddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Seperti itu, bukan hanya pengembangan ilmunya bukan hanya di dalam daerah Jawa juga, tapi di luar Jawa, ke Jawa, malah keluar Jawa seperti Kalimantan yang disebarkan oleh Sunan Ampel. Begitu juga Sunan Bonang sampai ke Singkal, seperti itu. Itulah penyebaran Islam, itulah pengembangan keilmuan yang ada di dalam diri semua Wali Songo, bukan hanya di Jawa saja ya, tapi mungkin di seluruh Indonesia mungkin dakwah beliau tersebut. Mungkin yang kita tahu hanya di Pulau Jawa, tapi di dalam buku ini pun dijelaskan bahwasanya sampai ke daerah Kalimantan, sampai ke daerah Singkal juga kan, Sumatera. Seni budaya, jadi seni budayanya tersebut itu diubah ya, yang tadinya seni-seni budaya yang jelek diubah menjadi seni budaya, menjadi nilai-nilai keislaman. Jadi benar-benar transformasi antara seni budaya yang jelek itu dari nenek moyang segala macam itu diubah menjadi transformasi menjadi seni budaya yang berislami, sosial kemasyarakatan. Nah, memang dalam sosial kemasyarakatan tersebut Wali Songo sangat sekali bersosial, sangat sekali mempunyai kemasyarakatan yang baik seperti itu. Jadi salah satu usaha dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan dilakukan Raden Rahmat atau Raden Ampel, yaitu membentuk jaringan kekerabatan perkawinan. Di mempunyai jaringan kekerabatan dan perkawinan, mungkin perjodohan di dalam sosial kemasyarakatan. Sehingga dengan cara tersebut ikatan kekerabatan antara umat Islam semakin kuat. Termasuk dirinya yang menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Ia juga membuat peraturan, memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat. Contohnya moh limo atau larangan, moh madon, moh ngombe, moh madat, moh main, moh maling. Yang artinya itu larangan. Ya. Yang meliputi ya dilarang berzina, dilarang minum khamar, minum keras, mengisap candu, berjudi, dan serta mencuri. Nah, itulah sosial kemasyarakatannya. Jadi diubah nilai-nilai yang tadinya tidak Islami menjadi Islami, dan larangan-larangan khamar, minum khamar itu benar-benar dilarang tersebut. Dengan apa sosial kemasyarakatnya itu? Dengan membentuk jaringan kekerabatan, berbangsa dan bernegara. Memang seluruh Wali Songo itu hubul waton iman, dia punya hubul waton iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itu yang diterapkan Wali Songo. Untuk apa? Untuk umat manusia yang ada di Indonesia itu untuk mencintai bangsanya, mencintai negaranya, seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas dalam pelajaran ini. Kalian tulis di buku LKS dan tulis juga di buku di kertas LJK. Yang kemarin ketika kalian beli buku paket dikasih oleh Ustadz Aang. Jadi kalian tulisnya itu 2 kali ya, di buku LKS tulis dan di kertas LJK-nya juga pun ditulis. Di tugas sajalah tugas mandiri. Tugas mandiri di halaman 16. 1 sampai 5 tugasnya tuh.
Yang tugas mandiri esainya 1-5 saja. Udah itu saja ya tugasnya, oke? Dikerjakan dengan baik. Jangan diremehkan ya untuk tugasnya. Oke? Terima kasih.